Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan berkisah dongeng. Berkisah bukan dongeng. Ini kisah nyata. Kisah yang terjadi setelah perang Tabuk. Kemarin kita baru membahas tentang kondisi di Tabuk. Ternyata Rasulullah tidak menemukan satu pasukan pun yang mau menghadapi kaum muslimin, sehingga alhamdulillahnya Allah izinkan daerah di sekitar Tabuk kemudian berbaiat dan masuk Islam. Sepulangnya Rasulullah ke Tabuk, ada sekitar 80 orang yang minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang Tabuk. Ini pertama kalinya Rasulullah mengumumkan peperangan, padahal sebelumnya selalu merahasiakannya. Jadi, ayo kita berjihad, seruan jihad ada, tapi tidak pernah jelas mau kemana dan butuh berapa biaya. Pokoknya hayu yang mau ikut silahkan. Tapi untuk di perang Tabuk ini itu wajib, tidak boleh tidak ikut. Yang badannya sehat, yang ekonominya ada. Jadi kecuali yang mereka tidak memiliki uzur syar'i. Ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Ka'ab bin Malik. Kata ibu, baru pernah dengar nama sahabat Rasulullah yang ini atau sudah pernah? Cung yang sudah pernah, cung yang tidak tahu, cung yang baru hari ini mendengar. Terus ini tengah cung nama tuh, cung nu abstain, yaitu Ka'ab bin Malik. Dan kisah ini ada di Al-Quran, di ayat di Quran surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Ini pemaparan kata Ka'ab ya. Ka'ab waktu itu sebenarnya mau ikut perang Tabuk, namun bahasanya teteh sekarang itu diangke lah dah masih nyampe sana kayak lah besok juga bisa menyusul dan semuanya. Kata Ka'ab, padahal ketika itu keadaan ekonomiku jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demi Allah, aku tidak pernah memiliki barang dagangan lebih dari 2 muatan unta. Akan tetapi pada waktu peperangan itu aku memilikinya. Padahal cukup. Sayang tuh jangan nutupan kamera tuh. Ada kamera di sana, di sana, di sana. Lambaikan tangan. Mau apa? Mau jajan. Sini Aminya, sini. Sini. Iklan. Satu doangnya yang oren. Satu doang yang oren, kan oren 5.000. Mau. Kedap. Di mana ya uangnya? Oh ini. Sulan ya. Sampai mana tadi tuh ya? Nah ini pemaparan Ka'abnya. Dari sampai mana? Padahal ekonomi kata Ka'ab saat itu sudah membaik. Jadi tidak ada alasan, tidak ada uzur syar'i. Ada yang beralasan, ya Rasulullah nggak punya onta, ya Rasulullah nggak punya perbekalan, ya Rasulullah saya sakit. Nah Ka'ab dalam kondisi sehat, kemudian masih muda dan juga memiliki harta yang cukup. Ka'ab ini adalah salah satu penduduk asli Madinah atau dari kaum Ansor. Dan Ka'ab bin Malik ini salah seorang sahabat yang ikut berbaiat pada baiat Aqobah. Masih ingat baiat Aqobah di mana? Di
di Mekah sebelum keadaan atau kejadian Rasulullah mau hijrah ke Madinah. Ka'ab sudah berbaiat waktu itu. Berarti termasuk orang-orang yang pertama kali dari orang Madinah yang masuk Islam. Tapi kelalaianlah yang menjadikan salah satu alasan dia tidak ikut perang Tabuk. Bukan karena kemunafikan, bukan karena tidak percaya kepada Rasulullah, bukan karena tidak beriman, tapi karena apa, Bu? Males, hoream. Ini jadi banyak hikmah untuk kita. Datang saya habis ya. Udah, ini juga habis lagi. Ketidak Ayah. Kayak iklan baterai heulanya. Baterai habis. Katakan, ketidakikutsertaanku dalam perang Tabuk memang kelalaianku sendiri, katanya, karena urusan dunia. Apa urusan dunianya, Bu? Males urusan dunia tuh, hoream panas. Ada pasti seueur begitu genu ikut juga prasangka-prasangka yang seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan yang akan berangkat, aku pun mempersiapkan diri untuk ikut serta. Jadi ini kisahnya. Jadi ketika Rasulullah mau siap-siap, Ka'ab pun bersiap-siap. Nggak boleh di sini mainnya, nak. Nggak boleh. Di luar aja, di luar aja. Nggak boleh. Iya. Oke. Sana di luarnya. Sama Pati di luar, Pati. Namun tiba-tiba timbul pikiran ingin membatalkannya. Jangan ikut baik itulah, panas. Kan memang lagi musim panas. Lalu aku berkata dalam hati, aku bisa melakukannya kalau mau. Kewe nyusul, mah berangkatnya panas. Akhirnya aku terhanyut oleh berbagai niatan yang berujung pada satu keraguan. Buka uang. Jangan gitu, nggak boleh terlalu. Ami ini terakhir ya, Ami ke sana, jangan ganggu ibu dulu ya. So. Akhirnya aku terhanyut oleh berbagai niatan yang berujung pada satu keraguan. Kata Ka'ab, hingga aku melihat para pasukan kaum muslimin mulai meninggalkan Madinah. Can keneng gerak wae gitu. Udah jauh, nantilah bisa saya nyusul. Mulai muncul ragu-ragu. Ada banyak yang ikut juga, alhamdulillah sudah 30.000. Sigana kalau satu orang yang gak ikut hari ini gak akan jadi dampak apapun. Sering gak, Bu? Ada seueur ketangnya. Tos seueur gini kan sedekah lagi, cukup lah. Itu oge tos seueur senasa kitu oge. Sering gak, Bu, berkata seperti itu ya? Kemudian kata Ka'ab, lalu timbullah niatku untuk mengejar mereka. Udah gue gitu ya. Sebelum mereka jauh, namun aku tidak melakukannya. Terus diengke-engke. Ending deui. Sampai akhirnya kembali lagi ke Madinah. Rasa malas telah menghampiriku, bahkan menguasai diriku. Cung sanu sok malas abi. Ya. Tampaknya aku ditakdirkan untuk tidak ikut dalam peperangan. Akan tetapi aku benar-benar merasakan penderitaan batin sejak itu. Rasulullah pun meninggalkan Madinah. Gak ikut, tapi batin nama kasih sabuk. Karena apa? Karena ketika aku keluar rumah, aku tuh seolah dikucilkan.
karena aku hanya melihat orang-orang yang diragukan keislamannya. Memang banyak yang gak ikut perang, tapi yang gak ikut perang adalah orang-orang munafik. Jadi pas keluar teh, nah saya gak lihat lagi sahabat-sahabat solih, saya gak ketemu lagi Umar, saya gak lihat lagi Tolha, saya gak lagi lihat sahabat-sahabat yang lain yang beriman. Saya hanya lihat sahabat tadi teh, orang munafik teh. Tokoh orang munafik masih ingat? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketemu Ubay bin Salul, ketemu orang munafik lagi. Jadi sampai ngerasa saya masih di Madinah tidak ya? Kok banyak orang-orang jahat isinya. Jadi mulai menyempit hatinya tuh ibu. Belum dapat kafarotnya sudah merasa sempit. Karena apa hikmahnya bu? Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang toksik, hati kita tuh pun jadi ikut sakit, ikut sempit. Padahal kita tidak melakukan apapun. Contoh kalau kita dekat orang yang ngerokok, ngerokoknya dapat masalah, yang pinggirnya ngerokok dapat masalah nggak bu? Padahal nggak ngerokok kan, karena terpapar toksik tadi. Begitu bu. Jadi aura-aura orang negatif tuh udah mulai kerasa sempit hatinya buat Ka'ab bin Malik. Baik orang-orang yang sudah mendapat izin Allah karena uzur, kalau tidak mereka orang-orang munafik. Padahal aku merasa aku tidak termasuk dalam keduanya. Jadi yang dilihat oleh Ka'ab adalah orang sakit dan orang munafik. Kemudian setiba di sana, ketika beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, beliau Rasulullah ini bertanya. Jadi udah sampai di Tabuk, Rasulullah sedang duduk-duduk, kan nggak jadi perangnya ya bu? Di mana Ka'ab? Sedang apa Ka'ab? Ka'ab bin Malik nggak pernah bolos perang bu, ikut perang Badar, ikut perang Uhud dan perang-perang yang lainnya, kecuali Tabuk. Kemudian salah seorang dari Bani Salamah menjawab, ya Rasulullah, ia sudah ujub pada keadaan dan dirinya. Sudah ujub, tos beunghar mah ya Rasulullah, boro-boro mau ikutan hal-hal yang seperti itu. Adalah orang-orang yang seperti ini ya mungkin. Jadi tidak pernah dunia itu selalu mengulang sejarahnya. Dari dulu juga ada orang yang kayak ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal menyangkal, hush, buruk sekali ucapan kau. Wallahi, wahai Rasulullah, aku tidak pernah mengerti melainkan kebaikannya saja. Aku tidak pernah mengenal Ka'ab selain daripada kebaikannya saja. Tuh beda kan ibu ya? Yang mana benar seorang sahabat, orang yang salih, mana yang tidak. Responnya akan sangat berbeda. Mu'adz bin Jabal ini senantiasa selalu berhusnuzon terhadap siapapun. Kalau kita di kumaha, kemana sih ibu iya? Paling gak hoream, kauleman siga nama, kawargan teuing dan semuanya. Tinggal kita memilih ingin menjadi seorang sahabat yang seperti apa ibu. Kemudian Rasulullah pun terdiam, dan diamnya Rasulullah adalah tanda sinyal antara Rasulullah berpikir keras, mana yang mau disetujui. Diam saja melihat respon dua sahabat tadi. Waktu pun berlalu. Kemudian kata Ka'ab, aku mendengar Rasulullah hendak kembali ke dari kancah Tabuk, mau datang lagi ke Madinah. Kemudian aku sibuk nyari alasan. Nanti kalau ditanya Ka'ab kenapa nggak ikut, mules ya Rasulullah, sakit, aduh demam, lagi sibuk nyari alasan. Kemudian aku pun meminta pendapat dari beberapa saudaraku keluarga. Kira-kira kalau Rasulullah nanya, saya jawab apanya? Satu bantuan mikir, gitu ya. Kemudian sudah ada pikiran jahat yang seperti tadi. Tapi kata Ka'ab, aku merasa yakin aku tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri dari kebatilan sama sekali.
Bukankah Allah Maha mengetahui? Sekalipun aku bikin alasan dan gak jujur, Allah tahu? Tahu ya. Nah ini mental orang beriman. Tadinya mau bikin alasan, ayo bantuan atau mikir, saya harus bikin alasan apa ya? Namun kata Ka'ab, kalaupun bohong pasti ketahuan, karena Rasulullah lah yang mau dibohongi, Rasulullah, dan Allah pasti tahu. Maka kata Ka'ab, aku bertekad mau menemui Rasulullah dan mengatakan yang sebenarnya. Mau jujur bios badik itu jujur. Kemudian saat pagi-pagi Rasulullah SAW memasuki kota Madinah, sudah menjadi sebuah kebiasaan Rasulullah ketika sudah safar panjang, Rasulullah tidak langsung ke rumahnya, tapi Rasulullah itu suka ke masjid kemudian sholat 2 rakaat. Jadi kalau udah safar, kita kemana Bu? Kalau kita kemana? Kulem. Daster mana daster? Rasulullah datang ke masjid dan sholat 2 rakaat. Kemudian orang-orang mulai berdatangan. Padahal Rasulullah belum istirahat, Bu. Rasulullah belum istirahat. Ada 80 orang yang mangkir dari Tabuk, mulai ngantri satu-satu. Ya Rasulullah, kini abi teh ada ini. Apakah dikatakan Rasulullah? Ya, saya akan memohonkan ampun kepada Allah. Satu lolos. Demikian pula usai dari Tabuk, selesai sholat, beliau duduk melayani tamu-tamunya. Orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk pun berdatangan dengan membawa alasan masing-masing, diselingi sumpah palsu demi menguatkan alasan mereka. Wallahi ya Allah, wallahi ya Rasulullah, abi nggak ikut karena ini, karena itu. Rasulullah gimana jawabannya? Jumlah mereka kurang lebih 80 orang. Rasulullah pun menerima alasannya, dan mereka pun memperbaharui baiat mereka, diperbarui janjinya. Sebenarnya kalau Ka'ab melakukan hal yang sama, itu juga bisa, kata para sahabatnya, coba kamu teh siga batur we tuh kitu beralasan, dah pasti dimaafkan. Tuh yang lain juga memaafkan. Kemudian Rasulullah pun memohonkan ampunan bagi mereka yang meminta izin tadi dan menyerahkan soal batinnya kepada Allah sampai akhirnya tiba giliranku. Kalau ibu gimana? Dek. Ka'ab maju. Sate Bu Haji maju. Kieu, kemarin datang ngaos. Pun itu aku pun datang mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian beliau membalas dengan senyum, tapi senyum yang membawa luka. Kumaha senyum membawa luka ya? Kadia kemarilah senyum tapi gitu tah. Semua senyum membawa luka, senyum tapi getir gitu nya. Aku pun menghampirinya lalu duduk di hadapannya. Kemudian beliau langsung tiba-tiba bertanya, kenapa nggak ikut perang? Apakah sudah tidak setia lagi kepadaku? Kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, demi Allah katanya, kalau duduk di hadapan penduduk bumi yang lain, tentu aku akan berhasil keluar dari amarah mereka dengan berbagai alasan dusta dan lainnya. Dengan artian, kalau seandainya aku duduk di hadapan orang lain, pasti aku akan berbohong. Namun demi Allah aku sadar, kalau aku berbicara bohong kepadamu dan engkau pun menerima alasan kebohonganku, aku khawatir Allah akan membenciku kalau kini aku berbicara jujur. Jadi kenapa? Kata Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi aku tidak punya uzur. Jadi jujur, Ka'ab bin Malik ini jujur.
Demi Allah, keadaan ekonomiku tidak pernah stabil dibandingkan tatkala pertama kali aku mengikutimu. Jadi dalam keadaan yang sedang baik-baik saja. Kalau begitu tidak salah lagi, kata Rasulullah. Pergilah sampai Allah menurunkan keputusan kepadamu. Jadi nggak langsung dikasih uzur sama Rasulullah, nggak di ACC, nggak di gimana-gimana, dikembalikan langsung kepada Allah. Pulang, tunggulah berita dari Allah, tunggulah wahyu. Aku pun pergi diikuti oleh orang-orang Bani Salamah. Demi Allah, kami belum pernah melihatmu melakukan kesalahan seperti ini, kata Bani Salamah teh. Kamu tuh jeung jujur sagala cenah. Padahal bikin alasan aja we tuh, yang lain juga diampuni. Kenapa kamu harus jujur? Kata Bani Salamah yang tadi. Namun kata Ka'ab, mereka terus saja menyalahkan tindakanku hingga ingin rasanya aku kembali kepada Rasulullah dan mengatakan alasan-alasan palsu. Nyatu dibalik deui, bebe jawen tadi malah lupa. Tapi aku urung keimananku tuh jadi ada rasa khawatir gitu, kata Ka'ab. Tidak, biarinlah kayak gitunya. Kemudian aku tanya kepada mereka, aya tuh anu siga abi kieu, adakah seseorang yang bernasib sama denganku? Nasibnya seperti apa? Ya tadi nggak ikut perang, padahal nggak punya uzur syar'i. Kemudian mereka menjawab, ada 2 orang yang sama sepertimu. Dia jujur dan dia dibiarkan oleh Rasulullah sampai akhirnya menunggu keputusan dari Allah. Siapa mereka? Kata Ka'ab, yaitu Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Jawab mereka dari orang Madinah juga. Namun 2 orang ini, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah, sudah cukup sepuh dibanding Ka'ab bin Malik. 2 nama lelaki solih ini yang pernah ikut dalam perang Badar, kata Bani Salamah tadi. Begitu ku dengar nama itu, aku bergegas pergi menemui mereka. Tak lama berselang aku mendengar Rasulullah melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Jadi hukumannya apa, Bu? Dilarang ngobrol, dikucilkan. Kebayang gak, Bu? Coba bayangkan, Ibu dongkap ke sini, kita cara ru'ek, assalamualaikum. Tidak ada yang ngawawuhan, Bu. Kata Ka'ab, dunia yang luas ini terasa sempit. 2 orang yang tadi, Murarah dan Hilal tadi, karena mereka sudah cukup tua, mereka diam di rumahnya. Mereka menangisi dosa-dosa mereka. Namun aku tegar, aku masih muda, aku tegar. Aku tetap ke pasar, saya tetap sholat 5 waktu, saya tetap sholat di masjid. Walaupun ketika saya datang ke masjid, tidak ada satupun yang ngajak ngobrol. Ketika saya melihat mau ngasih salam ke Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum. Rasulullah langsung memalingkan wajahnya. Gimana, Bu, rasanya kayak gitu? Rasanya tidak dianggap, Bu. Perih ya. Coba pernah, Bu, didiamkan, silent treatment. Berapa lama itu? 40 hari. Merasa didiamkan semuanya, jadi seperti ngobrol sama tembok. Kami pun mengucilkan diri dari masyarakat umum. Tapi Ka'ab ini cuek, walaupun hatinya tuh merasa sangat merana. Pada suatu hari, aku mengetuk pintu rumah Abu Qatadah, sedang misanku, saudara misanku yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, tapi demi Allah ia tidak menjawab salamku. Dia datang ke rumah Abu Qatadah, assalamualaikum, tidak menjawab. Abu Qatadah, aku mohon dengan nama Allah, apakah kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Aku mengulang permohonan yang tadi. Lalu apa kata Abu Qatadah?
Kata Abu Qatadah seperti ini, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jadi lamun bahasa kita mah keneketehe, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui, dicuekkan. Kemudian air mataku pun meleleh, aku kembali dengan penuh rasa kecewa. Pada suatu hari tiba, saat itu ada salah seorang dari negeri Syam mengirimkan ngasih sepucuk surat. Katanya ini dari Gasan. Ibu tahu Raja Gasan? Raja Gasan Gatafan yang waktu perang Khandaq 3 koalisi, 1 Yahudi, 1 Quraisy, 1 Gasan. Rajanya ngirim surat tuh ke Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Utusannya nanya kepada orang yang di pasar. Orang di pasar nggak nanya, Ka'ab ini enggak, cuman gini, tuh. Akhirnya datang utusan tadi. Dibuka suratnya, isinya apa, Bu? Setelah kubuka isinya sebagai berikut. Selain itu, ini tulisannya. Sahabatmu telah bersikap dingin terhadapmu. Allah tidak menjadikan kita hidup terhina dan sirna. Tuh, bawa-bawa nama Allah. Maka ikutlah dengan kami di Gasan, kami akan menghiburmu. Kalau kita jadi Ka'ab, gimana, Bu? Ini dunia lagi tidak baik-baik saja kepada kita. Tiba-tiba ada satu orang, Tasela kadiwe, tapi ini dari musuh ini, dari Gasan yang bahkan sudah pernah mau menyerang kota Madinah. Seandainya itu terjadi pada kita, gimana, Bu? Kata Ka'ab bin Malik, ini ujian. Ini belum beres, ini sudah ada ujian lagi. Banyak orang yang kadang tidak tahan menerima ujian ketika sedang diuji lagi, sudah jatuh tertimpa. Tapi ini ujiannya sangat indah, Bu. Tiba-tiba dikasih kedudukan, gimana? Kemudian setelah itu sampailah di hari 40. Dan Ka'ab tetap mengabaikan surat yang tadi. Tidak didengar surat, tidak digubris. Sampai ke hari 40, ada seorang utusan datang kepada Ka'ab. Sugante bade atosannya beres. Gimana keputusannya? Ternyata apa, coba, Bu? Wahai Ka'ab, nah ini utusannya disuruh berbicara. Rasulullah mengutusku untuk agar kamu meninggalkan istrimu. Disuruh satu-satunya yang diam di rumahnya berpisah dulu dengan Ka'ab. Tapi Ka'ab bilang kayak gini, bagaimana, apakah aku harus menceraikannya? Masya Allah ya, Bu, betapa hebat, luar biasa keimanannya. Apakah aku harus menceraikannya? Tidak perlu, cukup saja engkau menjauhinya. Kemudian aku pun menyuruh istriku untuk pergi kepada kedua orang tuanya. Pun dengan tadi Murarah dan Hilal. Namun Hilal ini sudah tua. Istrinya minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hilal ini sudah tua. Dia tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Apakah boleh aku tinggal dengannya? Namun aku tidak ada kepentingan apapun. Kata Rasulullah, asal jangan ada kepentingan apapun. Wallahi ya Rasulullah, dia sudah tidak ada keinginan untuk kepadaku. Nanti kan Ibu ya, maksudnya gimana? Artos kan? Dia sudah tidak ada keinginan untukku. Hanya saja dia sudah tua. Setiap hari dia hanya menangisi dosa-dosanya. Masya Allah. Ini juga istri salehah ya, tidak mau meninggalkan suaminya yang sedang dalam kesulitan. Sampai akhirnya kepada mana? Nah, hari-hari pun telah berlalu. Aku hidup seorang diri di rumah hingga lekaplah bilangan malam sejak orang-orang dicegah berbicara denganku menjadi 50 hari 50 malam. Subuh menjelang pagi hari ke-50 pengasinganku ketika tengah berzikir memohon ampunan dan mohon dilepaskan dari kesempitan hidup.
Dalam alam yang luas ini tiba-tiba terdengar teriakan orang-orang memanggil namaku. Jadi kapok tuh. Subuhnya di rumah, di tengah pengasinganku. Tadinya kan suka di masjid, tapi tidak tahan. Tidak ada satupun yang akhirnya ada yang menyebut namaku. Ibu, ternyata sahabat-sahabat solih itu taat sekali kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun di hati mereka tuh karunia ke Ka'ab. Sampai akhirnya mereka sendiri yang senang ketika hukuman itu sudah Allah cabut. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Mendengar berita itu aku langsung bersujud memanjatkan syukur kepada Allah. Aku yakin pembebasan hukuman telah dikeluarkan. Aku yakin Allah telah menurunkan ampunannya. Satu persatu berbondong-bondong lari ke rumahnya Ka'ab. Ada yang naik kuda, ada yang berlari. Jadi udah turun ayat tersebut, Rasulullah kan menurunkannya di masjid, langsung boro-boro ke rumah Ka'ab. Sampaikan ini kepada Ka'ab. Langsung heula-heula datang ke rumah Ka'ab. Terharu Ka'ab melihat diperlakukan seperti itu oleh sahabatnya. Kemudian Ka'ab datang ke masjid, semua orang kita menyambut Ka'ab dengan baik. Dan kata Ka'ab, aku melihat dari kaum muhajirin namanya Tolhah bin Ubaidillah berdiri menyambutku. Berbahagialah wahai Ka'ab, sesungguhnya ini adalah hari di mana yang paling berbahagia setelah engkau dilahirkan. Jadi ini merupakan hari yang paling berbahagia, hari pembebasan dari semua dosa-dosa untuk Ka'ab. Sesudahnya kemudian Rasulullah bagaimana? Bergembiralah engkau atas hari ini. Inilah hari yang paling baik bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu, kata Tolhah. Demi Allah, aku belum pernah merasakan besarnya nikmat Allah kepadaku sesudah Dia memberi hidayah Islam kepadaku. Lebih besar jiwaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah. Kemudian Ka'ab pun membacakan ayat pengampunannya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 117 sampai 118. Itu jam berapa sekarang? Udah habis waktunya. Coba dibuka Bu sebagai closing statement At-Taubah ayat 117 sampai 118. Kita langsung aja ke surat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat berlari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Itulah makanya kenapa Quran surat At-Taubah dinamakan Quran surat At-Taubah, isinya orang-orang yang bertaubat. Ini kata Syekh Soleh bin Toha, manfaat dari kejujuran setidaknya ada 5 hikmahnya. Terakhir ya. 1. Kejujuran itu sebab seseorang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan jujur, seseorang itu dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kedua, kejujuran itu mengantarkan seseorang ke surga. Ketiga, kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Sekalipun Ka'ab bin Malik sangat menderita ketika dikucilkan, namun hatinya tetap tenang karena dia sudah
jujur. Kemudian kejujuran akan mendatangkan keberkahan. Terakhir, kejujuran membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Hada walau a'lam bishawab. Sekian kisah Ka'ab bin Malik hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan kembali ke khalaqahnya masing-masing. Mohon maaf tadi mulainya agak lama ya.